Dengan sejarah motorsportnya yang panjang, Toyota selalu memberikan mobil-mobil yang istimewa untuk konsumennya. Dan Toyota cukup populer di Indonesia, mulai dari Toyota Avanza yang sekarang udah menjadi mobil mahal sampai Toyota Alphard. Semuanya populer di Indonesia. Namun di tahun 2010 ke bawah ada satu mobil Toyota yang sangat dicintai oleh kaula muda. Mobil apa itu? Ya, mobil itu adalah Toyota Yaris. Mobil tersebut adalah mobil yang sangat populer di kaum muda kala itu. Ya, walaupun kiprahnya di motorsport nggak yang gimana-gimana kala itu, tapi Toyota membawa nama Yaris akhirnya ke tingkat selanjutnya nih. Yang mana Toyota mengikuti ajang kompetisi paling bergengsi di dunia dengan nama Yaris, lebih tepatnya GR Yaris di ajang rally dunia. Mobil Toyota dengan nama Yaris ini yang tadinya mobil biasa aja dicintai kaum muda aja, saat ini Yaris sudah menjadi mobil yang sangat istimewa. Kenapa? Ya, yang membuat istimewa adalah karena mobil ini adalah mobil homologasi. Dan ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan Toyota sekitar 20 hingga 30 tahun terakhir. Kemudian jika kalian melihat rekam jejak Toyota untuk mobil sport dan mobil performa mereka, maka rekam jejak terbarunya tidak terlalu baik untuk Toyota. Karena ada BRZ atau GT86 atau VRS yang merupakan mobil bagus tetapi mesinnya berasal dari Subaru. Jadi sebenarnya mobil itu bukanlah produk Toyota. Dan kemudian ada Supra. Yang mana ini sebenarnya produk yang sangat bagus, tetapi sebagian besar mobilnya dari BMW. Ya, walaupun nggak buruk, tetapi tetap aja itu bukan Toyota. Dan disinilah perbedaan GR Yaris, karena mobil ini benar-benar punya Toyota dari bagian awal sampai akhirnya itu dirancang dan dibuat oleh Toyota. Selain itu, GR Yaris juga memiliki banyak fitur keren, tetapi di video ini kita tidak akan membahas fitur-fitur lainnya dan kita hanya akan membahas fokus ke satu titik aja, yaitu mesinnya yang sangat fenomenal yang memiliki kode G16E GTS. Kenapa mesin ini begitu istimewa dan fenomenal? Ya, karena ini adalah mesin 3 silinder 1,6 liter yang dapat menghasilkan banyak daya dan memiliki banyak fitur keren. Mungkin aja kalau mesin ini adalah mesin 3 silinder terbaik yang pernah dibuat. Seperti yang mungkin kalian ketahui, Toyota sebenarnya tidak membuat banyak hal dalam hal kinerja mesin dalam 1 atau 2 dekade terakhir, karena mereka hanya mencapai puncaknya pada mesin 2JZ dan sejak saat itu Toyota mengalami penurunan perlahan. Tapi bukan berarti mereka tidak membuat mesin kinerja sama sekali, karena ada juga mesin 3S GTE. Hanya saja mereka belum membuat sesuatu yang sangat istimewa atau menarik pada waktu itu. Selain itu, mesin G16E GTS ini adalah sebuah mesin kecil dengan kapasitas 1,6 liter 3 silinder yang tidak pernah sama dengan apapun yang dibuat Toyota untuk mobil produksi mereka. Dan mesin ini juga harus mematuhi standar emisi Euro 6, yang berarti Toyota harus membuat banyak perubahan dan pilihan desain demi meningkatkan efisiensi pada mesin ini. Lalu bagaimana spesifikasi pada mesin ini? Mesin G16E GTS adalah mesin dual overhead cam dengan 4 katup per silinder. Kemudian headnya terbuat dari aluminium cor, hampir sama seperti head modern. Dan yang menarik dari mesin ini adalah di dalam cor tersebut ada sistem pendingin 2 tingkat. Dan hal ini dilakukan untuk efisiensi thermal dan juga efisiensi total mesin. Dan pada akhirnya mesin ini akan digunakan di banyak mobil balap. Jadi mesin ini akan digunakan di mobil GR Yaris yang akan digunakan di track dan akan digunakan untuk periode waktu yang panjang. Jadi daripada mengadopsi perubahan angkat katup variabel, maka Toyota lebih memilih mesin ini untuk memberikan pengaturan timing katup variabel melalui penggunaan cam pacer di depan camshaft, dan Toyota juga menggunakan batang kosong untuk menghemat berat. Lalu pada camshaft hisapnya akan ada sebuah sistem yang akan memberikan mesin G16E GTS tenaga tambahan. Dan kalian mungkin bertanya-tanya kenapa sisi hisap ini butuh penyesuaian yang lebih banyak. Yaitu karena sisi hisap ini menggunakan VVT-i stripway dan sisi knalpot yang hanya menggunakan VVT-i. Jadi secara umum kalian bisa melihat lebih banyak lagi kinerja dan manfaat efisiensi dari rentang penyesuaian yang lebih besar di sisi hisap dibandingkan dengan sisi knalpot. Kemudian ketika kita mencoba untuk memvisualisasikan ini, maka kita akan melihat bahwa hasilnya menjadi jalur aliran hisap yang jauh lebih baik. Dan pada akhirnya hal ini bisa menghasilkan aliran, atomisasi bahan bakar, dan efisiensi yang lebih baik serta dayanya lebih besar. Kemudian ada sebuah proses yang dulunya populer dan dikenal sebagai porting dan polishing. Dan ini adalah suatu proses di mana lubang akan diperbesar dan diratakan. Dan pemadatan ini dilakukan untuk membantu meningkatkan aliran udara. Caranya yaitu dengan membiarkan udara mengalir lebih lancar ke dalam silinder. Namun pada mesin G16E GTS, Toyota tidak memoles lubang secara manual, tetapi mereka menggunakan mesin CNC untuk meratakan bagian depan lubang hisapnya. Jadi dalam teori ini mereka seharusnya meningkatkan kinerja dan efisiensi pada mesinnya. Tapi jadi sangat aneh kalau Toyota cuma meratakan bagian depan lubang hisap dan tidak di bagian belakangnya, yang mana itu adalah tempat bertemunya dengan katup. Mungkin ini dilakukan oleh Toyota hanya untuk membantu meningkatkan transisi antara manifold hisap dan lubang hisap. Kenapa begitu? Yaitu karena manifold hisap itu sendiri menggunakan sistem panjang runner variable. Dan sistem ini pada dasarnya bekerja dengan adanya lebaran di dalam manifold hisap yang dapat memperpanjang atau merendekkan runner hisap.
Kemudian panjang runner hisap ini memiliki dampak besar pada kecepatan aliran udara serta daya. Jadi misalnya pada RPM rendah, panjang manifold hisap yang berbeda akan memberikan lebih banyak daya dibandingkan dengan RPM tinggi. Dan sekarang dalam hal injeksi, G16E GTS bukanlah sesuatu yang istimewa, karena hanya menggunakan sistem injeksi bahan bakar D4S dari Toyota. Sama seperti semua mesin Dynamic Force Engine lainnya dari Toyota yang terdiri dari injeksi langsung. Namun walaupun demikian, injeksi langsung ini menawarkan akurasi dan presisi yang lebih tinggi terkait dengan injeksi bahan bakar dan waktu. Dan injeksi portnya juga lebih mudah untuk di-upgrade untuk kinerja aftermarket. Lalu soal turbochargernya juga cukup mengejutkan karena melihat pengaturannya yang sangat sederhana, seperti yang banyak kalian temukan di mobil modern, yang dimana turbonya terintegrasi dengan manifold knalpot sebagai satu unit besar. Dan ini adalah sesuatu yang bisa kalian temukan pada mesin Toyota lainnya seperti 3S GTE dan juga pada mesin performa seperti BMW N55. Dan setelah dari head cylinder, maka kita akan bahas blok silinder dan bagian dalam mesin istimewa ini. Jadi sama seperti head cylinder, bloknya ini terbuat dari aluminium cor yang standar di semua mesin modern. Dan sebagian besar hal ini dilakukan untuk menghemat berat dan efisiensi thermal. Karena sebenarnya tidak ada alasan yang bagus untuk menggunakan besi cor dalam aplikasi ini, kecuali biaya manufaktur yang lebih rendah menjadi prioritas mutlak. Tapi dalam hal ini sebenarnya enggak, karena blok menggunakan desain deck terbuka. Lalu apa bedanya antara deck tertutup dan deck terbuka? Ya, pada dasarnya desain deck tertutup memberikan stabilitas silinder yang jauh lebih baik, terutama di bagian atas silinder, yang dimana tekanan dalam silinder bisa mencapai titik tertinggi. Sedangkan kalau desain deck terbuka akan meningkatkan pendinginan dan mengurangi titik panas di dalam silinder, dan juga akan memberikan kekuatan dan kekakuan yang jauh lebih sedikit di bagian atas silinder. Kemudian pistonnya juga terbuat dari aluminium dan menggunakan desain berbentuk T, dan rasio kompresi mesin ini sampai 10,5:1. Dan dulu angka itu cukup tinggi untuk mesin yang tidak menggunakan turbo. Jadi jika melihat tekanan busnya yang hingga 9-18 kg dalam pengaturan kinerja pasca jual, maka itu menjadi rasio kompresi yang sangat tinggi. Kenapa? Ya karena pistonnya memiliki dinding dalam yang tipis untuk mengurangi berat pada saat berputar, yang mana hal ini berguna untuk meningkatkan efisiensi lebih lanjut. Kemudian batang penghubungnya juga terbuat dari baja tempa seperti yang diharapkan dari mesin kinerja kecil, dan crankshaftnya juga terbuat dari baja tempa, dan ini sesuai dengan harapan dari mesin kinerja kecil. Pertanyaannya, dengan spesifikasi seperti itu, di mana mesin ini bisa menjadi sangat menarik dalam hal perputarannya? Jadi karena Toyota ini memindahkan crankshaft sebesar 10 derajat dari garis tengah ke silinder, yang berarti mesin ini memiliki crankshaft langsung di bawahnya. Jadi mesin ini memiliki crankshaft yang menjauh 10 derajat relatif terhadap silinder, dan hal ini dilakukan untuk mengurangi gesekan antara piston dan dinding silinder, dan tentu aja dapat meningkatkan efisiensi lebih lanjut. Dan akhirnya dengan spesifikasi yang luar biasa ini, banyak orang yang jadi penasaran, apakah Toyota bakal melakukannya dengan semua mesin kinerja mereka ke depan, atau apakah produsen lain juga akan mengadopsi mesin ini. Tapi kita harus akui, walaupun spesifikasinya cukup oke, tapi sebenarnya tidak ada yang benar-benar istimewa dalam hal itu, karena sifat alami mesin dengan jumlah silinder ganjil tidak akan seimbang. Dengan kekurangan seperti itu, Toyota akhirnya menambahkan poros keseimbangan untuk membantu mengurangi getaran yang dirasakan di dalam kabin. Jadi mesin tersebut akan memiliki banyak tekanan, dan itu juga akan menghasilkan lebih banyak panas. Jadi semua panas itu harus diserap oleh 3 silinder, sehingga mesin tersebut akan memiliki panas yang berlebih, dan tekanan panas itu akan diterima oleh setiap silinder mesin tersebut. Dan piston-piston itu bakal meleleh kalau tidak ada injektor piston. Kemudian pada blok dan bagian bawahnya ada balok besar yang memegang semua itu bersama-sama, yang mana pada dasarnya desain blok ini menggunakan 3 bagian yang kaku, dengan satu blok gulingan utama yang memegang seluruh bagian bawah bersama-sama. Dan ini adalah desain yang lebih kuat dan jauh lebih baik secara keseluruhan, tetapi hal itu meningkatkan biaya manufaktur. Namun walaupun demikian, walaupun 3 silinder dan memiliki getaran yang cukup tinggi, tapi ini adalah mesin 3 silinder terbaik yang pernah dibuat Toyota, atau bahkan bukan Toyota aja, karena belum ada pabrikan lain yang membuat mesin 3 silinder sebaik Toyota ini. Kenapa terbaik? Ya karena daya per liternya mesin ini bisa mengeluarkan tenaga sebesar 167,5 horsepower per liter, yang berarti mesin ini bisa menghasilkan daya yang cukup tinggi. Jadi bagaimana nih menurut kalian? Apakah kalian pecinta 3 silinder atau anti 3 silinder nih? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.